Halo semuanya, perkenalkan, saya Stevi Lawati Taulin. Saya bersama rekan saya Kak Nur Kamalia dan Kak Anjeli Francisca Susanto akan menjelaskan tentang penerapan e-wallet sebagai teknologi digital yang mempermudah sistem pembayaran masa kini. Yang pertama, latar belakang. Dunia teknologi semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi membawa banyak perubahan dunia. Salah satu perubahan di bidang keuangan yang disebabkan oleh kecanggihan teknologi adalah metode pembayaran online. Metode pembayaran online menggunakan digital wallet merupakan salah satu inovasi teknologi di bidang keuangan yang sedang ramai diperbincangkan. Digital wallet adalah suatu layanan elektronik yang berfungsi untuk instrumen pembayaran atau alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan juga uang elektronik. Saat ini orang lebih suka melakukan transaksi perbelanjaan online karena dapat lebih efisien waktu dan sistem dapat menyimpan informasi dengan aman. Sistem pembayaran individu atau konvensional saat ini mulai sudah tergantikan dengan sistem digital wallet. Penyebaran sistem baru ini tergantung juga pada aspek keamanan, kemudahan fungsionalitas, penggunaan, dan efektivitas realisasi. Di Indonesia saat ini sudah banyak generasi yang mulai menggunakan digital wallet sebagai alternatif solusi pembayaran mereka. Menurut penelitian, dompet digital di Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam 5 tahun terakhir. Dengan data penelitian dari saat ini, ada 38 dompet digital di Indonesia dengan lisensi resmi dari Bank Indonesia. Antara lain GoPay, OVO, Link Aja, dan Dana. Penggunaan dompet digital di Indonesia diperkirakan mencapai 15 miliar USD pada tahun 2020. Tetapi walaupun telah mengalami perkembangan, berdasarkan penelitian, hanya 3% penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun yang menggunakan layanan digital wallet pada tahun 2017. Masalah yang menghambat terciptanya cashless society adalah karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan, takut melakukan pembayaran online, dan masalah keamanan akan produk digital wallet tersebut. Beberapa penelitian terdahulu sudah dilakukan. Misalnya seperti penelitian yang menyebutkan bahwa ada keterkaitan erat antara penggunaan mode transportasi online dengan pembayaran digital, di mana berdasarkan 251 siswa yang dijadikan responden, hampir semuanya merespon positif atas jaringan transportasi online yang dilengkapi dengan digital wallet. Selain itu, telah dilakukan penelitian mengenai transaksi e-commerce seperti digital wallet, e-cash, ataupun pembayaran offline menggunakan TPM sebagai teknologi canggih yang membantu memudahkan proses pembayaran. Oleh karena itu, pada literatur review ini, pembahasan akan difokuskan mengenai masalah transaksi menggunakan digital wallet sebagai solusi alternatif pembayaran modern saat ini. Dengan tujuan untuk melihat dari berbagai sumber literatur terlebih dahulu mengenai penggunaan digital yang telah dilakukan oleh masyarakat, serta menganalisa beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk beralih menggunakan sistem pembayaran digital tersebut. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian teknologi. Secara umum, pengertian teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Dan beberapa ahli pun memiliki pengertian sendiri tentang teknologi. Seperti yang pertama, menurut Capra. Menurut Capra, teknologi adalah salah satu pembahasan sistematis atas seni terapan atau pertukangan. Hal ini mengacu kepada literatur dari Yunani yang menyinggung mengenai teknologia yang berasal dari kata teknik yang berarti wacana seni. Yang kedua, menurut Manuel Castells. Menurut Manuel Castells, teknologi adalah suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu. Selanjutnya, menurut Toynbee. Toynbee berpendapat bahwa teknologi merupakan ciri dari adanya kemuliaan manusia, di mana hal ini membuktikan bahwa manusia tidak bisa hidup hanya untuk makan semata, namun membutuhkan lebih dari itu.
Berikutnya menurut Gary J. Angley, pengertian teknologi ialah penerapan ilmu-ilmu perilaku serta alam dan juga pengetahuan lain secara bersistem serta mensistem untuk memecahkan masalah manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkan dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Literasi digital kemampuan dalam menggunakan teknologi, alat komunikasi, dan jaringan dalam mendefinisikan, mengakses, mengelola, mengintegrasi, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi. Literasi digital memiliki 4 prinsip, yaitu sebagai berikut. Prinsip yang pertama yaitu pemahaman. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit maupun eksplisit. Yang kedua, saling ketergantungan. Artinya, media yang satu dengan media yang lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lainnya. Ketiga, faktor sosial. Artinya, media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Yang keempat, kurasi. Maksudnya, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termaksud kemampuan bekerja sama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Literasi digital juga memiliki manfaat, yakni sebagai masyarakat yang menggunakan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti menggunakan fasilitas Zoom sebagai media untuk mengadakan rapat atau belajar, menggunakan e-commerce sebagai akses untuk berbelanja, baik kebutuhan sehari-hari maupun membeli kebutuhan lainnya. Selain itu, literasi digital telah memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, seperti kegiatan mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan individu, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dan berpikir serta memahami informasi, memahami penguasaan kosakata individu dari berbagai informasi yang dibaca, meningkatkan kemampuan verbal individu. Literasi digital dapat meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Jadi, literasi digital dianggap sangat penting untuk mengikuti perkembangan dunia yang semakin maju saat ini. Dengan adanya literasi digital, diharapkan masyarakat pengguna teknologi internet saat ini cukup berkembang pesat. Hal ini juga membuka peluang dan tantangan bagi perusahaan pengembang teknologi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat saat ini. Teman saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-wallet atau dompet digital yang bisa digunakan. Halo, perkenalkan nama saya Anjeli Francisca Susanto. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang e-wallet. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian e-wallet. E-wallet merupakan layanan yang bersifat elektronik dan berfungsi untuk menyimpan data serta instrumen dari pembayaran. Dengan e-wallet, pengguna dapat menyimpan uangnya untuk melakukan transaksi keuangan, baik secara online maupun offline. Pada dasarnya, e-wallet berfungsi layaknya dompet fisik yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran yang aman. Jika menggunakan e-wallet, seseorang dapat melakukan pembayaran secara cashless ketika hendak membayar makanan, tiket pesawat, tiket bioskop, hingga belanja online. Jenis-jenis e-wallet di era globalisasi seperti saat ini, masyarakat urban dituntut untuk terus beradaptasi dengan teknologi. Salah satunya dengan memanfaatkan fitur e-wallet. Saat ini ada beberapa jenis e-wallet yang sudah terdaftar dan populer di kalangan masyarakat Indonesia. Oke, saya akan menjelaskan jenis-jenis dompet digital dan e-wallet yang bisa digunakan. Yang pertama adalah OVO.
OVO menjadi salah satu e-wallet yang banyak digunakan di Indonesia. E-wallet OVO sempat mengalami penurunan jumlah penggunaan pada tahun 2019. Penggunaan dompet digital Dana tembus 100 juta. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama karena setahun setelah itu OVO kembali berhasil menduduki peringkat kedua untuk kategori e-wallet yang banyak digunakan oleh orang Indonesia. Lalu, OVO tak hanya dapat digunakan untuk melakukan transaksi online, pengguna e-wallet OVO juga bisa melakukan transaksi secara offline atau langsung di toko. Apabila sudah di-upgrade ke versi yang premium, penggunaan OVO bisa melakukan transfer uang antar bank. OVO juga bisa digunakan untuk membeli pulsa dan paket, membayar tagihan, hingga membeli reksadana. Lalu selanjutnya ada e-wallet Dana. Dana juga menjadi salah satu e-wallet yang banyak digunakan di Indonesia. Dompet digital Dana dirilis pada tahun 2018 dan mampu memikat banyak penggunanya. Dana bahkan dikabarkan menduduki posisi ketiga setelah e-wallet yang banyak digunakan oleh konsumen dalam negeri. Dana merupakan e-wallet yang hadir karena adanya kerjasama oleh M-Tech Group dan Financial. Selain itu, Dana dapat digunakan untuk transaksi di aplikasi e-commerce Bukalapak. Selanjutnya yang ketiga adalah ShopeePay. ShopeePay juga menjadi salah satu e-wallet yang banyak digunakan di Indonesia belakangan ini. E-wallet ShopeePay diluncurkan SeaMoney, induk perusahaan Shopee, dan sudah mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia per Agustus tahun 2018. Pengguna ShopeePay dapat melakukan transaksi secara online, termasuk pembayaran di aplikasi Shopee ketika berbelanja. Saat ini ShopeePay juga telah bekerja sama dengan toko dan merchant offline, sehingga pengguna dapat menggunakan secara langsung melalui metode Scan Quick Response Indonesia Standard atau QRIS. Selanjutnya yang keempat adalah GoPay e-wallet. GoPay e-wallet menjadi dompet digital yang populer di kalangan masyarakat. GoPay ini bisa ditemukan dalam aplikasi Gojek dan kini masuk dalam ekosistem Gojek Tokopedia atau GoTo. GoPay biasa digunakan untuk melakukan pembayaran layanan Gojek, antara lain GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoPlay, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya adalah Genius. Genius juga menjadi salah satu e-wallet besutan BTPN yang banyak digunakan di Indonesia dan bisa digunakan untuk melakukan transaksi ke berbagai merchant seperti Tokopedia, JDID, Sayurbox, dan lainnya. Selanjutnya ada e-wallet Isaku. E-wallet Isaku merupakan salah satu uang elektronik yang sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Isaku ini sempat mengalami penurunan jumlah penggunaan pada tahun 2018. Namun, kembali naik pada tahun 2019. Dengan begitu, Isaku membuktikan bahwa masih banyak pengguna yang mempercayakan transaksi uang elektroniknya melalui Isaku. Tidak jauh berbeda dengan e-wallet lainnya, Isaku mempermudah berbagai transaksi. Bisa dilakukan di mana dan kapan saja. Sehingga tidak perlu lagi repot-repot pergi ke bank untuk melakukan transfer ataupun yang lainnya. Bahkan, apabila ingin berbelanja di merchant seperti Indomaret ataupun yang lainnya, bisa dengan mudah dilakukan dengan Isaku. Melakukan transfer atau kirim uang dengan menjadi lebih mudah, bisa membayarnya di mana saja, dan untuk membayar tagihan juga bisa. Banyak promo yang ditawarkan di dalam e-wallet Isaku. Oke, sekian penjelasan saya mengenai e-wallet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamalia. Saya akan menjelaskan metode yang kami gunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan pada literatur review ini adalah studi literatur. Menurut metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan dari berbagai data pustaka, seperti jurnal, buku, website, ataupun sumber lainnya.
kemudian membaca dan mencatat serta melakukan pengolahan bahan penelitian terkait. Menurut menyatakan bahwa studi literatur adalah sebuah metode yang dilakukan dengan menelaah secara tekun akan kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian. Dengan metode literatur, ada beberapa langkah yang dilakukan peneliti dalam menganalisa dan mendapatkan data kepustakaan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Langkah pertama yaitu peneliti menggunakan alat bantu atau TOS, yaitu Publish or Perish. Publish or Perish adalah sebuah software program yang digunakan untuk menganalisa dan mendapatkan kembali citasi akademik dari beberapa sumber seperti Google Scholar, Scopus, Microsoft Academic Search, dan lain-lain. Dalam penelitian ini, peneliti mencari paper yang mengandung judul Digital Wallet dari sumber Scopus dan didapatkan 58 paper yang seluruhnya merupakan jurnal artikel terkait. Langkah kedua yaitu data dari Publish or Perish 7 disimpan dalam format .res atau RIS or Ref Manager dan kemudian diimpor ke dalam Mendeley untuk mendapatkan rincian paper tersebut. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mengintegrasikan citation dan reference manager ke dalam sebuah jejaring sosial. Dengan jejaring semacam ini, peneliti di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dan melakukan sharing data penelitian. Setelah melakukan import, jangan lupa untuk melakukan sinkronisasi di Mendeley agar metadata dari 58 jurnal tersebut dapat otomatis diperbaharui. Langkah ketiga yaitu menyimpan data yang telah disinkronkan di Mendeley ke dalam format .xml atau EndNote XML agar dapat dibuka di Microsoft Excel. Setelah data diimport ke Microsoft Excel, peneliti melakukan penyaringan data dengan menyesuaikan topik penelitian karena sumber data berasal dari Scopus. Peneliti melakukan penyaringan data dengan bantuan Master Scopus. Artinya, jurnal yang dikenali adalah jurnal yang telah terindeks Scopus. Data Master Scopus diimport dalam sheet yang berbeda di file Microsoft Excel yang sama dengan data Mendeley sebelumnya. Langkah keempat adalah penyaringan dengan Master Scopus. Dalam tahap ini, jurnal-jurnal yang terindeks maupun tidak terindeks Scopus dibagi dalam 4 kuartil atau Key Ranking of Journal, di mana Key 1 merupakan ranking tertinggi dan Key 4 adalah ranking terendah. Kuartil ini adalah kategori jurnal ilmiah yang mewakili tingkat kutipan yang diidentifikasi oleh indikator sintometrik. Jadi, publikasi berkisar dari yang paling direferensikan. Dari 58 jurnal yang didapatkan, untuk Q1 dan Q2 masing-masing hanya berjumlah 5 jurnal dan 1 jurnal. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk melakukan penyaringan lanjutan agar didapatkan referensi yang sesuai dengan topik penelitian yang dibahas. Langkah kelima adalah penyaringan lanjutan berdasarkan tahun terbit. Dalam gambar 2 dapat terlihat rincian sejumlah jurnal yang diterbitkan di Octopus berdasarkan tahun terbitnya seperti berikut. Jumlah paper berdasarkan tahun terbit. Di tahun 2009, jumlah paper 3 di tingkat di nomor 3. 2010 di angka 1, 2011 di angka 2, 2012 di angka 1, 2013 di angka 0, 2014 di angka 1, 2015 di angka 0, 2016 di angka 2, 2017 di angka 2, 2018 di angka 6, 2019 di angka 16, 2020 di angka 20, 2021 di angka 4.
Jadwal. Untuk jadwal penelitian disusun sesuai dengan timeline kegiatan dalam satu semester atau multi semester atau tahun. Di sini juga terdapat daftar pustaka yang kami cari referensikan, yang kami referensikan ada di sini semua. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.